Hah, di awal tahun 2021, Indonesia dilanda banyak musibah yang menorehkan duka. Musibah pesawat jatuh, longsor di Sukabumi, gempa di Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, dan juga Gunung Semeru yang sedang meletus. Melihat ini semua, jadi terpikir, jangan-jangan ini peringatan dari Allah. Tapi peringatan atas apa ya kira-kira? Nah, supaya tidak salah prasangka, saksikan terus Cahaya untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Selamat datang di acara Cahaya untuk Indonesia, dan buat para sahabat Cahaya yang ada di sini, selamat pagi semuanya, selamat siang, dan selamat sore ataupun selamat malam untuk sahabat Cahaya Cinta yang ada di rumah. Dan saya mau kasih tahu dulu nih untuk teman-teman semua, kalau pelaksanaan syuting ini sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Semua yang ada di studio ini sudah melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu, dan juga tim yang ada dalam studio ini jumlahnya sangat dibatasi ya. Dan insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya, dan kita akan mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa ya, kita harus subscribe dulu, like dan juga komen, dan juga boleh nih untuk kita share sebanyak-banyaknya, karena insya Allah channel ini akan membawa kebaikan untuk kita semua. Dan senang rasanya hari ini saya bisa berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung nih bersama dengan Habib Hussein. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kelvin, apa kabar? Alhamdulillah. Habib sehat? Alhamdulillah sehat. Bersinar sekali Habib hari ini. Bersinar ya, karena lampu. Oh iya, Masya Allah. Dikiranya karena wudhu ya, enggak karena lampu. Padahal saya mancing ke arah sana loh Habib sebenarnya. Ya Habib, langsung aja Habib ya. Mungkin sekarang kan lagi dalam era pandemik nih Habib ya. Jadi kan kalau misalnya kita melihat nih ya, banyak sekali kejadian-kejadian di awal tahun 2021 ini Bib. Ibarat bumi itu kayak memberikan sinyal kepada kita nih, seolah-olah dia lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Dan juga ada yang juga bilang, katanya emang tuh Allah lagi murka sama kita Bib. Itu sebenarnya bener atau nggak sih Bib sebenarnya? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Allah sudah kemukakan dalam Al-Quran. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Allah. Apa yang kita lakukan? Ya kita yang nggak menjaga laut atau daratan kita. Dengan buang sampah di sekitar tempat sampah misalnya. Kan biasanya kita buang sampah itu bukan di tempatnya, di sekitarnya. Karena dilempar. Sampahnya kan biasanya dilempar, akhirnya jatuh ke sekitarnya. Ya intinya kita tidak menjaga lingkungan. Sehingga kemudian kata Allah dalam ayat itu dilanjutkan bahwa itu sebagai pelajaran bagi kamu atas apa yang kamu lakukan. Jadi bencana itu sebagai bentuk peringatan bagi kita. Nih, lo kalau buang sampah sembarangan di sungai, maka gua kasih banjir. Agar lu jadi sadar gitu. Itu berhubungan ya Bib ternyata ya? Iya, itu berhubungan sekali. Jadi bahwa di Islam sebenarnya dididik untuk memperlakukan alam ini sebagaimana memperlakukan diri kita sendiri. Bukan hanya minta aja sama alam, tapi harus memberi sebagaimana terhadap diri kita sendiri. Karena di ayat itu, surat Ar-Rum ayat 41 itu, Allah katakan bahwa ya kalau kamu buruk kepada alam, alam akan balik memberikan respon buruk kepada dirimu. Makanya harus bersikap baik. Saking pedulinya Islam sebenarnya kepada lingkungan, itu sampai Nabi dalam salah satu sabdanya melarang orang itu buang air kecil di air yang mengalir. Air yang mengalir aja buang air kecil, apalagi buang air besar ya. Zaman dulu tuh kayak Rasulullah pernah lewat dalam sebuah kuburan ya kan. Terus ada ditanya nih, ini kenapa sih orang ini apa namanya dia bilang kepada sahabat-sahabat yang lain kalau ini orang ini ternyata lagi dihukum nih. Tahu nggak gara-gara kenapa? Gara-gara ya tadi dibilang lagi pipis, cuman nggak diguyur pun ternyata bisa ya Bib ya, menyebabkan itu ya Bib. Jadi menjaga lingkungan itu dengan termasuk yang tadi itu sesuatu yang penting. Bahkan kalau kita belajar tentang hari kelahirannya Nabi itu kan hari Senin.
Nah, Senin itu dalam hadis Nabi dikatakan itu adalah hari diciptakannya pepohonan. Lingkungan ini diciptakannya oleh Allah hari Senin. Jadi jangan mengaku pecinta Nabi kalau nggak peduli lingkungan. Jadi kalau orang nggak jaga lingkungan ya nggak bisa dibilang pecinta Nabi. Bahkan hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan itu salah satu dari tujuan syariat Islam. Syariat Islam itu tujuannya ada 5, kemudian ada satu lagi sebagai tujuan syariat Islam diantaranya adalah menjaga lingkungan. Selain misalnya menjaga akal, menjaga diri, kemudian menjaga harta. Nah, hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan itu tujuan syariat Islam. Jadi mau menjalankan syariat sekenceng apapun, tapi kalau nggak peduli lingkungan, ya itu berarti nggak sesuai dengan tujuannya. Jadi orang kalau sholat tapi nggak sayang lingkungan, ya berarti nggak sholat, masih nggak sesuai dengan tujuan sholat. Karena tujuan sholat itu diantaranya yaitu hifdzul bi'ah, membuat orang sadar untuk menjaga lingkungan. Karena emang ini ya Bib ya, emang Islam emang cinta sama kebersihan Bib ya. Iya, kebersihan, kemudian segala sesuatu yang pokoknya kaitannya dengan lingkungan. Misalnya Nabi katakan gini, sampai kata Nabi, besok kiamat kamu sekarang pegang bibit tanaman, itu kamu tanam. Itu sebagai ibadah yang besar, sebagai wujud kepedulian kita terhadap lingkungan. Kepada lingkungan. Nabi Adam itu turun dari surga karena apa? Karena metik satu buah khuldi, satu buah. Jadi bayangin kalau orang menebang ribuan pohon, illegal logging, terus berharap masuk surga, itu mimpi di siang bolong. Bener. Metik satu buah aja keluar dari surga, apalagi nebang banyak pohon mau masuk surga. Nggak masuk akal. Iya, tapi kalau misalnya sekarang kita lihat BP kan banyak banget ya, kayak apa gempa bumi sekarang lagi terjadi, terus kayak banjir juga, belum sekarang yang sudah hampir setahun nih lagi pengen ulang tahun ya. Dikit lagi ulang tahun BP kan bulan Maret kali ya. Kurang lebih nih si COVID-19 ini berumur setahun di Indonesia. Ya, tapi Masya Allah kita doain mudah-mudahan cepat pergi ya. Ya, amin. Dan kalau misalnya kita lihat ya dalam keadaan susah seperti ini, nah gimana sih caranya biar kita tuh gak kesel sama keadaan, apalagi kita kesel sama Allah. Itu cara kita untuk menghindari itu seperti apa, Bib? Iya, Allah katakan dalam Al-Quran, kata Rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah itu dengan segala ketetapannya itu berlandaskan dengan cinta dan kasih sayang. Termasuk juga musibah berupa kekurangan harta, rasa sakit, apapun yang diberikan kepada kita itu bentuk dari kasih sayangnya Allah kepada kita. Contohnya seperti ini. Kemarin ada salah satu musibah, pesawat tiba-tiba hilang dan semua penumpangnya wafat. Ada seseorang yang terlambat nih mau naik pesawat. Oh iya, Masya Allah. Akhirnya dia gak jadi naik pesawat dan akhirnya gak jadi mati dia. Terlambat, awalnya dianggap itu adalah kekurangan bagi dia. Dia sempat kesel gitu kan. Wah, duit hilang nih 500.000 nih beli tiket. Sempat maki-maki juga ya. Sempat maki-maki. Padahal justru itu cara Allah untuk menyelamatkan dia dari kecelakaan pesawat. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita itu kebaikan. Yang terbaik bagi kita. Kadang yang menurut kita tidak baik, ternyata itu baik untuk Allah ya, Bib. Iya, Allah juga katakan dalam Al-Quran bahwa yang baik menurut kita kadang itu buruk. Karena kita ini kan sempit sekali. Akal kita terbatas, kemudian panca indera kita aja terbatas gitu kan. Mata gitu, mata ini kan hanya bisa melihat lurus, nggak bisa belok gitu, pandangan mata kan nggak bisa. Jadi kita ini serba keterbatasan, sehingga kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Dan Allah itu maha baik. Kita ini misalnya baik, Allah itu maha baik. Jadi pasti yang diberikan kepada kita yang terbaik, dan yang itu diketahui oleh Allah bahwa yang terbaik itu adalah itu. Kita ini kadang walaupun kita baik, kita mencintai diri kita sendiri, tapi kita kadang nggak tahu yang dibutuhkan diri apa. Misalnya orang ke dokter lah sakit, padahal yang sakit tubuhnya dia, tapi dia nggak tahu loh tubuhnya dia nggak tahu, sehingga dia harus ke dokter. Jadi kita ini lemah sekali, karena itu kembalikan kepada Allah. Karena itu tugas kita adalah selalu berprasangka baik terhadap semua yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, dengan modal itu akhirnya setiap ada kesulitan yang diberikan kepada kita oleh Allah dalam bentuk musibah massal misalnya kayak gempa bumi atau musibah sektoral pada diri kita kayak sakit, itu pelajaran yang harus kita lakukan adalah bahwa ini yang terbaik, sehingga ayo cari hikmahnya. Seorang mukmin, seorang muslim itu kata Nabi adalah yang memiliki satu harta karun berupa hikmah. Hikmah itu artinya apa? Di samudra kesedihan kita cari kebahagiaan, sehingga kita bisa bahagia.
Karena Allah yang berjanji, fa inna ma'al usri yusra, kata Allah. Bersama, bukan setelah, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sehingga ketika dikasih kesulitan, ayo kita langsung cari apa nih yang disimpan oleh Allah sebagai hikmah, yang itu adalah kemudahan. Misalnya kayak pandemi seperti sekarang. Hikmahnya apa? Hikmahnya secara fisik saja, itu imun kita jadi meningkat berkali-kali lipat. Lebih memaintain kesehatan kita. Iya, maintain kesehatan, dan juga kan virus ini membuat imun tubuh seseorang itu akan semakin tinggi kan. Walaupun Karena awalnya kena dulu ya, terus imunnya atau jadi kena kuat dulu, gitu ya. Iya, sehingga makin kuat kan. Kemudian jadi menjaga kebersihan kita gitu. Jadi cuci tangan, padahal Rasul dari dulu bilang cuci tangan dan sangat bersih. Tapi kita baru sekarang gitu sadar. Karena memang tipikal kita gitu kan, kalau cuman diomongin baik-baik kadang nggak masuk. Nggak kena ya. Iya, nggak kena. Tapi kalau udah kena bencana, baru kita sadar gitu. Nah, karena itu Allah berikan musibah sebagai pertama, dia bisa berfungsi sebagai peringatan. Kalau kita bandel, diingatkan dengan musibah. Tapi di sisi lain bisa, kalau kita nggak bandel, kenapa masih kena musibah? Itu sebagai ujian untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, jangan kamu kira bahwa kamu dibiarkan mengatakan beriman nggak diuji. Kita mau naik kelas aja pakai ujian gitu, apalagi mau naik kelas iman kita gitu, maka pasti diuji. Nah, bagi orang yang baik ini ujian keimanan dia agar meningkat. Itu wujud kecintaan Allah terhadap beliau gitu ya. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah yang kemudian disebut sebagai kaum sufi, itu kalau nggak diuji barang 2 bulan, 3 bulan, dia nangis. Dia Justru nangis. Minta diuji. Dia berdoa, ya Allah undur ila abdi. Ya Allah, lihat hambamu ini. Karena dia takut kalau nggak diuji berarti dibiarkan sama Allah. Jangan-jangan Allah nggak cinta sama dia. Jangan-jangan Allah sedang nggak cinta, sedang dibiarkan. Kita kan gitu kalau dulu waktu kecil kan ibu kita biasanya jangan panas-panasan. Kita tetap panas-panasan. Jangan. Ya udah terserah lu deh. Kalau udah terserah nih bahaya nih. Nah, dia para sufi ini berdoa, ya Allah undur ila abdik, agar gak ada kata terserah dari Allah kepada kita. Agar kita terus diatur. Karena ingat bahwa yang tadi yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita itu adalah Allah. Makanya kita serahkan kepada Allah segalanya. Kayak kebalikannya ya, orang sufi, ya Allah kasih aku cobaan. Kalau orang kita kan, ya Allah cobaannya banyak banget. Iya. Jadi kebalikannya Beb. Jadi kebalikannya. Padahal kalau cobaan itu kan peluang kita semakin dekat kepada Allah itu tinggi. Benar. Nikmat itu cobaan juga sebenarnya. Kekayaan itu juga cobaan sebenarnya. Karena mungkin kalau misalnya kita dikasih cobaan, kita lebih sering nangis di sholat. Iya, lebih mawas diri kan bener, akhirnya. Cobaan dalam bentuk kenikmatan itu bahaya sekali karena justru bikin kita lalai kadang. Makanya orang-orang yang paling lalai di muka bumi ini, yang cobaannya itu pakai harta dan kekuasaan. Namrud dan Fir'aun. Dikasih kekuasaan, dikasih harta sama Allah, kemudian dia lalai. Kalau musibah itu biasanya cenderungnya kita jadi semakin beriman. Karena itu sebenarnya yang lebih enak itu cobaannya dalam bentuk musibah, kekurangan, kemiskinan dan lain sebagainya, rasa sakit gitu. Karena lebih aman. Nah, kalau udah sakit masih nggak beriman, kayaknya ada yang salah sama keimanan ya. Iya, kayaknya Anda calon penghuni neraka kelas premium. Waduh, premium. Kelas premium. Tapi yang paling ini ya, paling bawah lah ya. Nah, Bib, ini kita ngomongin masalah tentang musibah lagi nih, Bib, masih tentang musibah. Jadi misalkan nih, kita dalam keadaan banjir, dimana kan kalau misalnya kita banjir kan kadang-kadang airnya kotor ya. Jangankan untuk wudhu ataupun tayamum. Nah, baju yang kita pakai aja kadang-kadang itu nggak bersih, Bib, ya kan? Terus belum lagi bajunya compang-camping tidak menutup aurat gitu kan. Nah, kalau seperti ini tuh, apakah kita masih boleh melakukan ibadah seperti sholat gitu, Bib? Iya, sholat itu imaduddin, kata Rasul. Sholat itu adalah tiang nyagam. Sholat itu satu-satunya dari ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Kalau zakat misalnya, kalau miskin nggak usah zakat, dia justru penerima zakat. Kemudian haji hanya bagi yang mampu, kalau nggak mampu nggak usah berangkat haji. Puasa itu kalau kita sedang sakit atau kita dalam perjalanan boleh, silahkan tidak puasa, nanti diganti di waktu yang lain. Tapi kalau sholat, mau hujan badai, mau sakit, mau dalam perjalanan, mau apapun, sholat harus ditegakkan. Lu saya nggak bisa loh sholat duduk, saya pantat saya ada ambeien gitu. Ya udah sholat berbaring. Nggak bisa sholat berbaring, Bib. Ya sudah sholat pakai mata.
Pakai isyarat. Ya. Nggak bisa pakai mata, Bib. Ya udah sholat pakai hati. Nah, sholat itu nggak bisa ditinggalkan. Dan sholat itu adalah ibadah yang merangkum semua rukun Islam. Dalam sholat ada puasanya. Ada kan? Masa sholat makan kan nggak boleh. Sholat kan nggak boleh sambil makan sambil minum. Ada puasanya. Dalam sholat itu ada zakatnya. Apa zakatnya? Memberikan waktu kita untuk Allah. Yang seharusnya dibuat syuting misalnya, buat apapun, kan akhirnya kita relakan untuk Allah. Ada zakatnya di dalamnya. Dalam sholat ada syahadatnya. Kan setiap sholat kita bersyahadat kepada Allah dan Rasul. Dalam sholat juga ada hajinya. Kenapa? Karena menghadapnya kan ke Ka'bah. Jadi sholat itu merangkum semua rukun Islam. Sehingga dia disebut tiangnya agama, kata Nabi. Yang pertama dihisab, kata Nabi, itu nanti di akhirat ya sholat. Jadi kalau kita mau pencitraan di akhirat itu sholatnya benerin. Karena berarti covernya udah bagus. Karena itu sholat menjadi sangat penting sehingga gak boleh ditinggalkan. Dalam keadaan apapun, alasannya apapun gak boleh. Kalau terpaksa meninggalkan harus diqadha, diganti di waktu yang lain. Nah, kalau keadaannya gak bisa menutup aurat karena bencana, ya udah kita harus berupaya untuk kemudian menutup aurat. Karena kenapa? Bersuci dan menutup aurat itu syarat sahnya sholat. Kalau nggak menutup aurat, nggak suci, maka dia tidak boleh sholat. Karena itu kita harus berusaha. Dan Allah pasti beri kemudahan. Misalkan dia cuma ke bawahnya tuh kan semua barangnya anyut tuh, Bib, misalkan dia cuma bawa celana pendek, pada akhirnya sampai dipakai berhari-hari. Itu caranya gimana, Bib? Apakah dipelorot-pelorotin dikit? Apa pinjem? Ya bisa. Ya itulah butuhnya kita solidaritas kan. Oh iya. Memberi pakaian, ya kalaupun nggak pakaian baru kan bisa pakaian bekas dan lain sebagainya. Ya, kalau nggak bisa ya dia bisa pakai apapun yang ada di sekitarnya, daun kayak atau apa untuk menutup aurat dia. Kalau bersuci, kalaupun nggak ada air kan bisa dengan tayamum. Tidak ada alasan untuk tidak sholat, dan memang sholat itu karena memang sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar udah. Kalau yang lainnya masih bisa nih. Kalau sholat nggak bisa ditawar-tawar. Ya, kalau misalkan tadi Abi bilang kan banyak banget kejadian yang terjadi di Indonesia nih. Kan kayak tadi ada gempa bumi, ada longsor, ada Covid juga. Dan juga banyak teman-teman yang pada akhirnya terkena nih sama Covid itu sendiri misalkan. Ya kan ada sahabat-sahabat kita juga banyak yang kena gitu. Apakah benar, Bib, sakit ataupun musibah itu sebenarnya sebagai penggugur dosa-dosa kita, Bib?